Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohma dari Prodi 2 PAUD B. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu level makomat, yaitu makom at-tawakal, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu akhlak tasawuf yang dibimbing oleh Ibu Ulpah Maspufa MPDI. Yang pertama yaitu pengertian tawakal. Tawakal menurut bahasa yaitu berasal dari kata tawakala yang memiliki arti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan. Sedangkan menurut istilah, tawakal adalah suatu sikap bersandar atau menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT yang telah diusahakan secara maksimal dan hanya kepada Allah untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratan, baik itu mencakup urusan dunia maupun urusan akhirat. Makom tawakal adalah kepercayaan dan penyerahan diri kepada Allah SWT, kepada takdir yang telah ditetapkan Allah dengan sepenuh jiwa dan raga. Dalam tasawuf, tawakal ditafsirkan sebagai suatu keadaan jiwa yang tetap berada selamanya dalam ketenangan dan ketentraman, baik dalam keadaan suka maupun duka. Tawakal seperti yang disebut dalam Al-Quran di berbagai tempat dan bentuk mampu membangun pemahaman kepada makna yang sesungguhnya. Tawakal sendiri bukanlah bermakna seseorang itu bersikap pasif dan bersemangat melarikan diri daripada kenyataan hidup, melainkan tawakal adalah sikap aktif dan tumbuh hanya pada pribadi yang benar-benar memahami hidup serta menerima kenyataan hidup dengan tepat pula. Sebagaimana Allah berfirman, yaitu yang artinya sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku, Tuhanmu. Tidak ada sesuatu yang melata di muka bumi ini, melainkan Dialah yang menguasai. Sungguh Tuhanku di atas jalan yang lurus. Maka tawakal di sini adalah sebuah proses daripada perjalanan sufi dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri secara benar kepada Tuhan tidak lain adalah manifestasi daripada keimanan yang terwujud secara benar pula. Adapun keutamaan dari bertawakal, yang pertama, merasa cukup dalam keperluan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupkan kebutuhan hambanya. Yang kedua, terjaganya dari gangguan setan. Di antara keutamaan tawakal adalah Allah akan menjaga seseorang hamba dari gangguan setan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, yaitu sebagai berikut. Yang ketiga yaitu mendatangkan rezeki. Bahwasannya seseorang yang bertawakal kepada Allah akan diberikan jaminan memperoleh rezeki sebagai burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Yang keempat, memasukkan ke surga tanpa hisab dan siksa. Keutamaan tawakal lainnya, bahwasanya tawakal akan memasukkan seseorang hamba ke dalam surga tanpa hisab, juga tanpa siksaan. Hal ini disebutkan dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas sebagai berikut. Tingkatan tawakal, menurut Al-Ghazali ada 3 tingkatan tawakal. Yang pertama, menyerahkan diri kepada Allah, ibarat seseorang menyerahkan perkaranya kepada pengacara. Kedua, menyerahkan diri kepada Allah, ibarat seorang bayi menyerahkan diri kepada ibunya. Ketiga, derajat tertinggi, yakni menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, ibarat jenazah di tengah petugas yang memandikannya. Hikmah tawakal: 1. Ketenangan dan ketentraman. 2. Kekuatan. 3. Ridho. Dan keempat, harapan. Sekian sedikit penjelasan tentang makomat tawakal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.